Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrina Tawafi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, NIM 23204048. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang guru atau pendidik yang meliputi beberapa hal, yakni pengertian, sifat, tanggung jawab, kedudukan dan keutamaan guru atau pendidik. Sekaligus di sini saya akan membuat pertanyaan dan jawabannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih pengertian guru atau pendidik? Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Dari segi bahasa, pendidik berarti orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang memiliki kegiatan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidik disebut teacher, dan dalam bahasa Arab disebut ustadz, mudaris, mu'alim, dan mu'addib. Adapun dalam literatur lainnya, kita mengenal guru, dosen, pengajar, edukator, tutor, dan lain sebagainya. Beberapa kata yang telah saya sebutkan tersebut terhimpun dalam kata pendidik, karena keseluruhan kata tersebut mengacu kepada seorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman terhadap orang lain. Yang kedua, apa saja sifat guru atau pendidik? Di antara lain sifat guru atau pendidik, yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Pendidik harus bersikap lemah lembut terhadap peserta didiknya, tidak membosankan, menjadikan tempat berlindung, dan memecahkan masalah. Jangan sampai menjadi pendidik yang temperamental, suka marah, kasar, dan tidak memperdulikan peserta didiknya. Jika seorang pendidik memiliki sifat tersebut, maka ini berakibatkan peserta didik menjauh dari pendidik, dan kemungkinan besar tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Dalam proses pendidikan juga, pendidik harus berdiskusi terhadap peserta didiknya, apa saja yang menjadi kendala mereka dalam pembelajaran, menjadi keinginan mereka, dan lain sebagainya. Misalnya, ketika memilih metode dan tugas pembelajaran. Jangan menjadi pendidik yang tidak mau menerima saran dari peserta didik dan menganggap dirinya adalah yang paling benar. Selanjutnya, guru atau pendidik harus bersifat pemaaf bagi peserta didik. Mampu menahan dirinya, mampu menahan amarahnya, berlapang dada dan sabar. Misalnya ketika pendidik menemukan kesalahan dari peserta didik, ketidakmampuan dalam menyerap pembelajaran, bandel, dan sebagainya. Lantas, seorang guru jangan langsung membenci mereka, memperlakukan mereka dengan kasar, menghukum mereka secara berlebihan, dan mengatakan mereka dengan perkataan yang kotor. Karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetapi menimbulkan masalah yang besar terhadap pendidik, terlebih-lebih terhadap peserta didik yang masih dalam tahap pembelajar. Yang ketiga, apa sih tanggung jawab pendidik? Tanggung jawab pendidik berarti ia sadar akan tugasnya sebagai pendidik dan mau melaksanakan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya agar tujuan pendidikannya tercapai. Pendidik yang bertanggung jawab akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mematuhi norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, mau memikul tugasnya secara bebas, berani, gembira, yang berarti tugasnya tersebut sebagai pendidik tidak menjadi beban baginya. Yang ketiga, sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul. Yang keempat, menghargai orang lain termasuk anak didiknya. Dan yang terakhir, bijaksana dan hati-hati, tidak nekat, tidak sembrono, dan tidak pendek akal. Nah, yang keempat, apa sih kedudukan dan keutamaan pendidik? Guru dan pendidik dalam sekolah maupun di tempat lain adalah sebagai pemegang amanah.
Guru bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Begitu berat amanah yang telah diemban seorang guru atau pendidik, terlebih dari orang tua yang telah mempercayai pendidik untuk mendidik anaknya agar menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa pula keutamaan-keutamaan pendidik tersebut? Nah, keutamaan pendidik dan guru dalam Islam adalah bahwa seorang pendidik dan guru sangat dihargai kedudukannya. Kedudukan seorang pendidik telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW. Penjelasan Allah tersebut termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW tersebut membuktikan bahwa begitu tingginya kedudukan bagi orang yang mempunyai ilmu, seperti guru yang profesional yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebenarnya hal ini sangat berlandaskan bahwa dengan pengetahuan dapat mengantarkan manusia untuk berpikir dan menganalisis hakikat semua fenomena yang terdapat pada alam, sehingga mampu membawa manusia lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.